Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah? Semoga antum selalu berada di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu berada dalam keadaan sehat dan terhindar dari segala macam musibah, serta tidak lupa untuk melaksanakan amalan yaumi antum dimanapun berada. Baiklah, kali ini bertemu lagi dengan Ustazah Ani dalam pembelajaran IPA tentang sistem peredaran darah pada manusia. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita buka dengan ta'awuz, basmalah dan salawat Nabi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah agar antum mampu memahami tentang sistem peredaran darah pada manusia dan dapat menjaga pola hidup sehat dalam aplikasi menjaga kesehatan peredaran darah. Oke, kita masuk dalam materi pembelajaran. Yang pertama itu darah. Darah. Fungsi dari darah adalah mengangkut sari-sari makanan, oksigen, dan air ke seluruh tubuh. Mengangkut sisa-sisa oksidasi yang tidak diperlukan tubuh dari jaringan ke sistem ekskresi, menjaga suhu tubuh tetap normal, mengangkut hormon, mengatur keseimbangan asam basa, pertahanan tubuh, itu khususnya adalah pada bagian leukosit, menutup luka khususnya pada trombosit. Nah, itulah fungsi dari darah. Darah seperti yang kita tahu adalah cairan berwarna merah yang ada pada tubuh manusia. Nah, komponen-komponen darah itu terdiri dari beberapa sel, itu ada plasma, ada leukosit dan trombosit, kemudian ada eritrosit. Nah, perbandingan komponen darah itu bisa dilihat pada gambar ini. Plasma darah itu 55%, leukosit dan trombosit itu kecil dari 1%, sedangkan eritrosit adalah 45%. Nah, ini bisa dilihat jika darahnya kita sentrifugasi namanya, sehingga bagian-bagian darah tersebut terpisah seperti gambar ini. Nah, ini bisa dilihat bentuk dari masing-masing selnya. Ini leukosit yang berwarna putih ungu, kemudian warna merah ini adalah eritrosit. Kemudian semuanya ini tergabung dalam plasma darah yang terdapat pada pembuluh darah. Oke, masing-masing komponen ini akan kita bahas satu persatu. Yang pertama itu komponen-komponen darah. Plasma darah atau cairan darah. Ini bagian yang berwarna agak kekuningan, merupakan cairan di dalam darah. Nah, plasma darah itu merupakan cairan darah berwarna jernih kekuningan, terdiri dari 90% air dan sisanya merupakan bahan yang larut dalam air, yaitu sari-sari makanan, glukosa, asam lemak, gliserol, dan asam amino, garam-garam, mineral, enzim, hormon, antibodi, serta sisa-sisa metabolisme. Fungsi dari plasma darah itu sendiri adalah mengedarkan sari-sari makanan dan sisa metabolisme, serta mengatur sel-sel darah. Yang kedua, bagian dari darah adalah eritrosit atau sel darah merah. Nah, jadi ini gambarnya 45%. Ini gambaran dari eritrosit atau sel darah merah. Bentuknya bundar, pipih, bikonkav, yaitu cekung di kedua sisinya. Bisa dilihat bagian tengahnya ini cekung di kedua sisinya, berarti depan belakang. Dan tidak mempunyai inti sel. Dibuat pada sumsum merah tulang pipih pada bayi, dibentuk di hati. Umur dari eritrosit ini adalah 120 hari. Jika sudah tua, eritrosit akan rusak, dirombak di hati dan limfa. Berwarna merah karena mengandung hemoglobin. Di dalamnya ini terdapat hemoglobin. Di dalam sel darah merah atau eritrosit ini terdapat hemoglobin, yaitu protein yang mengandung senyawa besi atau Fe2+ yang terdapat di dalam hem dan globin. Hemoglobin mampu mengikat oksigen, O2, dan karbon dioksida, CO2. Fungsi dari eritrosit ini adalah mengangkut oksigen dari paru-paru atau alveoli ke seluruh tubuh dan mengangkut CO2 dari seluruh tubuh ke paru-paru. Itu fungsi dari eritrosit.
Selanjutnya masuk ke leukosit atau sel darah putih. Nah, sel darah putih itu jumlahnya sedikit sekali, kurang dari 1%. Itu juga dengan trombosit. Nah, ini gambaran dari leukosit atau sel darah putih. Jadi, bentuknya itu tidak tetap, ukurannya lebih besar dari eritrosit, memiliki inti sel berbentuk bulat dan cekung, tidak berwarna. Dapat melakukan gerak ameboid, gerak seperti amoeba ini. Dapat melakukan dispedesis atau menembus dinding pembuluh darah. Umurnya adalah 6-9 hari. Jika sudah mati, leukosit akan diserap oleh hati. Jumlahnya dipengaruhi oleh jumlah infeksi kuman. Leukosit dibedakan menjadi agranulosit, memiliki sitoplasma tidak bergranula atau memiliki butir-butir, limfosit dan monosit, terdiri dari limfosit dan monosit. Nah, kemudian dibentuknya di limfa, dan ada yang granulosit, yaitu memiliki sitoplasma bergranula, terdiri atas neutrofil, basofil, dan eosinofil, dibentuk oleh jaringan retikula endotelium di sumsum tulang. Fungsi dari leukosit ini sebagai imunitas tubuh. Limfosit membentuk antibodi dan leukosit yang lain memakan kuman yang masuk ke dalam tubuh. Selanjutnya, komponen-komponen darahnya yaitu trombosit atau keping darah. Di sini jumlahnya juga kurang dari 1%. Bentuk gambarannya seperti ini, keping-kepingan. Nah, jadi bentuknya tidak beraturan dan ukurannya lebih kecil dari leukosit dan eritrosit. Strukturnya mudah pecah, dibentuk dari fragmentasi pecahan megakariosit di sebuah sel dengan inti sangat besar. Umur sel ini adalah 10 hari. Jika mati, maka akan dihancurkan oleh limfa. Fungsinya berperan penting dalam pembekuan darah. Jadi, trombosit ini berperan dalam proses pembekuan darah. Kita masuk dalam proses pembekuan darah. Nah, ini gambaran dari skema proses pembekuan darah. Karena sifat dari eritrosit tadi yang trombosit ya, karena sifat trombosit yang rapuh, apabila tubuh terluka, maka trombosit akan pecah lalu mengeluarkan faktor antihemofili berupa enzim trombokinase, tromboplastin. Dengan bantuan kalsium ion Ca+ dan vitamin K, trombokinase akan mengubah protombin di dalam plasma darah menjadi trombin. Nah, ini gambaran skemanya. Apabila terjadi luka, trombosit akan pecah, kemudian dia mengeluarkan trombokinase dan vitamin K. Dibantu oleh ion Ca+ menghasilkan protrombin. Nah, protrombin nanti berubah menjadi trombin. Jadi dibantu oleh ion Ca+, trombin nanti akan menghasilkan fibrinogen. Fibrinogen akan menghasilkan benang-benang fibrin, sehingga benang-benang tersebut bisa menutup luka dan luka menjadi kering, sehingga luka menjadi sembuh dan pendarahan berhenti. Nah, itulah dia proses pembekuan luka. Kita masuk dalam pembuluh darah. Pembuluh darah itu terdiri dari arteri. Yang pertama yaitu pembuluh nadi. Fungsinya membantu memompa darah dari jantung sehingga dindingnya lebih tebal, kuat, dan elastis. Terdiri dari dua jenis, yaitu aorta, arteri paling besar, dan arteri pulmonalis, arteri yang memompa darah ke paru-paru. Arteri bercabang-cabang seperti pembuluh yang menjadi pembuluh yang lebih kecil disebut arteriola. Arteriola ini bercabang-cabang lagi membentuk pembuluh kapiler. Nah, yang kedua yaitu vena, pembuluh balik. Fungsinya mengalirkan darah menuju jantung. Terdapat banyak katup untuk mencegah darah balik setelah masuk ke vena. Terdiri dari dua macam, ada vena cava, yaitu vena yang paling besar, dan vena pulmonalis, vena yang menerima darah dari paru-paru. Vena cava dibedakan lagi menjadi vena cava superior yang mengalirkan darah dari tubuh bagian atas seperti kepala ke jantung, dan vena cava inferior yang mengalirkan darah dari tubuh bagian bawah seperti kaki ke jantung.
Kemudian ada pembuluh kapiler, yaitu pembuluh yang kecil-kecil berfungsi sebagai penghubung arteri, jaringan tubuh, dan vena. Nah, perbedaan dari arteri dan vena kita lihat dari faktor pembeda. Pada arah aliran, arteri itu dari jantung, sedangkan vena menuju ke jantung. Denyutnya kalau arteri itu terasa, vena tidak terasa. Jadi kalau misalnya antum pegang pergelangan tangan antum dan ada denyutnya, itu adalah denyut dari arteri. Selanjutnya, dinding pembuluh. Kalau arteri itu tebal, kuat, dan elastis, sedangkan vena tipis dan tidak elastis. Jumlah katupnya, arteri itu 1, tepat di luar jantung. Kalau vena itu katupnya banyak di sepanjang pembuluh. Lokasi dari arteri itu di dalam jauh dari permukaan tubuh, sedangkan vena dekat permukaan tubuh berwarna kebiru-biruan. Jika terluka, darahnya memancar pada arteri, sedangkan pada vena menetes. Darah mengandung O2 atau oksigen, arteri pulmonalis mengandung CO2, itu pada arteri. Sedangkan pada vena, darah secara umum mengandung CO2, karbon dioksida, dan pada vena pulmonalis mengandung oksigen. Nah, itulah perbedaan dari arteri dan vena berdasarkan faktor pembedanya masing-masing. Jantung. Nih, bisa kita lihat gambaran dari jantung. Ada ini yang berwarna biru, ini merupakan pembuluh vena. Pembuluh vena yang mengandung karbon dioksida, dan pembuluh arteri pulmonalis mengandung karbon dioksida. Ini pembuluh arteri aorta mengandung oksigen, dan vena pulmonalis mengandung oksigen, vena yang berasal dari paru-paru. Nah, kemudian jantung ini memiliki serambi yang disebut atrium dan bilik yang disebut ventrikel. Ada atrium kanan, ventrikel kanan, kemudian atrium kiri dan ventrikel kiri. Nah, ini dia gambaran dari jantung yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, peredaran darah terbuka karena melewati pembuluh darah. Jadi, peredaran darah ini disebut dengan peredaran darah terbuka karena melewati pembuluh darah. Jantung manusia terdiri dari 4 ruang dengan sekat yang sempurna. Ini sekat-sekatnya yang berwarna abu-abu. Kemudian berukuran sebesar kepalan tangan. Jadi jantung ini besarnya sebesar kepalan tangan, terletak di rongga dada antara paru-paru kanan dan kiri di belakang tulang dada. Nah, dinding jantung terdiri atas 3 lapis, yaitu perikardium. Dinding jantung terdiri dari 3 lapis, perikardium, selaput pembungkus, miokardium, otot jantung, miokardium, dan endokardium, yaitu selaput yang membatasi ruang dalam jantung. Nah, jantung terdiri dari 4 ruang, seperti yang sudah Ustazah jelaskan tadi. Ada serambi, atrium, ada kanan, ada kiri, serta bilik ventrikel, ada kanan dan ada yang kiri. Nah, itu dia penjelasan tentang jantung. Lanjut kita dalam proses peredaran darah. Jadi jantung tadi berfungsi untuk memompa darah, sehingga darah dalam tubuh terus mengalir. Nah, ini merupakan proses peredaran darah. Ini ventrikel kanan atau bilik kanan, kemudian atrium kanan. Darah dari ventrikel kanan akan dipompa ke paru-paru. Nanti di paru-paru terjadi pertukaran karbon dioksida dan oksigen. Karbon dioksida dilepas dan oksigen diikat oleh darah. Berarti darah dari paru-paru akan mengalir ke jantung, yaitu darah yang mengandung oksigen. Dipompa ke serambi, dari serambi masuk ke bilik kiri atau ventrikel kiri. Nanti dari ventrikel kiri darah akan dipompa keluar melewati aorta dan dialirkan ke seluruh tubuh. Melalui terjadi pertukaran di pembuluh kapiler. Oksigen yang tadi dibawa oleh darah dari jantung dilepaskan di seluruh tubuh, dan karbon dioksida yang ada di seluruh tubuh diikat lagi oleh darah dan dibawa ke jantung, masuk ke atrium kanan,
dan lanjut ke ventrikel kanan. Nah, darah tersebut kaya akan karbon dioksida dibawa lagi ke paru-paru. Nah, itulah dia proses peredaran darah yang berlanjut terus-menerus di dalam tubuh manusia. Apabila jantung berkontraksi, darah akan dipompa keluar jantung, menghasilkan tekanan yang disebut dengan tekanan sistol. Jantung berelaksasi saat darah mengalir masuk ke dalam jantung. Berarti darah dari vena masuk ke jantung, darahnya disebut otot jantung disebut berkontraksi, tekanan yang dihasilkan adalah tekanan diastol. Sistol dan diastol menandakan tekanan darah pada manusia. Tekanan darah normal orang dewasa yaitu 120/80, di mana 120 itu menandakan sistol dan 80 itu menandakan diastol. Peredaran darah dibedakan menjadi peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Peredaran darah besar berarti dari bilik kiri ke seluruh tubuh dan kembali ke serambi kanan. Nah, peredaran darah kecil dari bilik kanan ke paru-paru atau pulmo, kemudian kembali ke serambi kanan. Itu dia peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Terakhir kita masuk dalam kelainan dan penyakit pada sistem peredaran darah. Yang pertama itu anemia, kekurangan darah merah, kekurangan zat besi pada darah atau kekurangan sel darah merah. Dapat diatasi dengan mengkonsumsi makanan yang kaya zat besi seperti bayam. Jika sudah parah harus dilakukan transfusi darah. Yang kedua hemofilia, yaitu penyakit keturunan yang ditandai dengan darah sukar membeku. Yang ketiga hipertensi, tekanan darah tinggi. Pengobatannya berdasarkan jenis penyebab. Leukemia atau kanker darah ditandai dengan peningkatan produksi sel darah putih yang tidak terkendali. Nah, ini 4 contoh dari kelainan atau penyakit pada sistem peredaran darah. Masih banyak contoh lain yang bisa antum baca di buku atau sumber-sumber lainnya. Oke, demikianlah pembelajaran dari Ustazah. Ustazah harap antum paham dengan materi ini. Apabila ada pertanyaan, boleh menghubungi Ustazah melewati WA. Sebelumnya, Ustazah berpesan agar antum selalu menjaga kesehatan dimanapun berada, menjaga makanan dan pola hidup sehat, mencuci tangan, dan tidak lupa memakai masker setiap kali keluar dari rumah, dan selalu berdoa agar kita semua terlindung dari segala macam bentuk musibah, sehingga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Ustazah kita akhiri dengan mengucapkan paus. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.